aborsi itu sebagai solusi untuk anak muda supaya masa depannya itu tidak terbuang karena kehamilan itu tidak diinginkan oleh seorang wanita tadi dan belum ada kematangan untuk bertanggung jawab. Kalau misalkan aborsi itu legalitaskan gitu ya itu nantinya secara nggak langsung juga akan jadi mengubah mindset anak Gen Z ya terutama. Larangan aborsi dinilai mengabaikan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Menurut saya jelas itu melalaikan hak perempuan karena setiap individu pasti punya hak dan yang kita ketahui ada juga kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan kondisi perempuan yang rapuh, dia tidak menginginkan anaknya, itu bisa saja menjadi hak perempuan tersebut. Pemerintah itu mempunyai hak konstitusional yang mengatur warga negaranya untuk supaya aborsi itu bukan merupakan jalan alternatif untuk melakukan pengguguran. Makanya dalam KUHP kita itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang ataupun namanya itu Undang-Undang KUHP Nasional, di situ dijelaskan mengatur bahwa barang siapa yang melakukan aborsi itu diancam dengan pidana 4 tahun. Di situ sudah jelas ataupun dilarang aborsi itu bukanlah sebagai jalan alternatif. Akan tetapi, jangan lupa di akhir undang-undangnya juga terdapat pengecualian bagi yang terancam jiwa-jiwanya. Ketika nanti dia dipaksakan untuk tetap melahirkan seorang janin tadi, maka apakah negara sanggup untuk menanggung jawabi hak perempuan tadi? Apakah sanggup memberikan nafkah kepada anak yang padahal seorang perempuan tadi tidak menginginkan itu? Akan tetapi karena kejadian telah terjadi aborsi. Bahwa setiap janin yang lahir dari setiap perempuan itu mempunyai hak hidup untuk melanjutkan kehidupan di masa depannya gitu. Apakah individu yang ingin melakukan aborsi tadi tidak memikirkan dari segi janinnya? Gini. Kalau boleh dibandingkan ya, jadi mana yang akan dipilih? Seorang janin kah atau seorang wanita yang sudah hidup belasan tahun, 20 tahun dia hidup begitu. Nah, maka negara harusnya itu menetapkan aborsi dengan bertujuan untuk melindungi perempuan tadi dibandingkan janinnya. Karena kalau dipaksakan, maka itu justru itu merusak seorang perempuan tadi. Aborsi, kecuali karena kondisi medis, dilarang agama. Kita tahu mereka itu ditiupkan ruhnya pada saat 4 minggu di dalam rahim. Tapi dari sejak awal mereka juga termasuk makhluk hidup yang berarti punya hak untuk hidup dan tidak boleh juga dimatikan oleh orang lain gitu. Kita tahu sebenarnya itu aborsi itu di agama kita juga dilarang gitu. Tapi kan secara langsung juga agama pun juga tidak melarang secara mutlak tentang aborsi ini. Memang benar haram. Menurut fatwa MUI juga benar haram aborsi. Karena tapi ada tapinya, pengecualiannya. Ketika ada uzur syar'i, ketika ada hajat, itu diperbolehkan. Ketika mengancam perempuan itu, ketika fisiknya gimana, nah itu kan diperbolehkan. Gitu. Jadi tidak secara mutlak bahwa agama itu melarang Benar-benar melarang aborsi gitu. Urusan agama dan moralitas itu balik lagi ke diri sendiri, individu. Gimana? Itulah gunanya setiap individu itu mempunyai agama. Bisa dibuat bukan kriminal sih, kayak pembunuhan. Dalam setiap agama itu tidak ada diajarkan tentang pembunuhan. Makanya aborsi itu bukan merupakan jalan alternatif
Nah, tapi agama menganjurkan untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Melarang untuk membunuh. Ketika anaknya sudah besar, nah seorang wanita atau keluarga tadi yang tidak melakukan aborsi tadi, yang melahirkan, justru tidak bertanggung jawab atas anaknya. Sehingga dia terlantar, masuk kolong jembatan, akhirnya meninggal, ditemukan mayat di sungai. Nah, itu juga membunuh. Aborsi punya beberapa risiko yang membahayakan kesehatan fisik dan mental perempuan. Seharusnya aborsi ini tidak membahayakan ketika dilegalkan dengan adanya prosedur tadi. Lebih bahaya ketika diilegalkan, nanti dia nyari dukun, nyari yang tidak aman, unsafe abortion gitu maksudnya, yang tidak aman aborsinya. Itu kan yang menjadi membahayakan. Padahal kalau kita menghadirkan aborsi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan, terus dengan adanya dokter-dokter yang sudah terstandarisasi, itu meminimalisir dari bahaya-bahaya tadi nggak sih? Kan gitu. Kalau misalkan dari segi mental si ibu bagaimana? Walaupun sebenarnya mereka melakukan aborsi dengan keinginan mereka sendiri, namun kebanyakan juga pada akhirnya mereka merasakan rasa penyesalan, di mana akhirnya mental mereka terganggu gitu, karena merasa ada rasa bersalah dalam diri mereka. Lebih berasa mana ketika dia aborsi sama ketika dia melahirkan tapi tidak bisa merawat mendidik anak tersebut. Nah itu, seorang wanita itu dikaruniai naluri seorang ibu. Secara otomatis ketika sudah melahirkan, mereka akan punya naluri seorang ibu. Kita lihat kasusnya aja deh. Kasus yang terjadi di Indonesia. Berapa banyak anak yang tidak tahu orang tuanya. Berapa banyak anak yang ditemukan di bawah kolong jembatan. Itu karena apa? Itu karena sang wanita meninggalkan. Artinya apa? Artinya dia tidak mempunyai naluri seorang ibu. Bukankah begitu? Nah, itulah mengapa ketika nanti ada peraturan atau legalitasnya aborsi, nah justru itu lebih baik gitu, menyelamatkan seorang janin. Ya, karena tadi perempuan ini ya, atau orang yang melakukan aborsi ini tidak melakukan atau tidak memikirkan keputusan itu secara matang gitu. Makanya dampak-dampak ini tuh memang pastinya akan terus ada gitu. Meskipun aborsi ini sudah dilegalkan juga gitu, yang namanya kesehatan dan resiko itu nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, itu kan berarti sama-sama mempunyai resiko ya. Sama-sama mempunyai resiko. Ketika dia tidak aborsi ada resiko. Ketika ada aborsi ada resiko. Nah, justru di situ apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ pertama edukasi. Yang pertama itu edukasi tentang seksual. Itu yang harus dilakukan. Bukan aborsi atau tidak aborsinya sih, kalau menurut saya. Tapi di lain sisi juga ketika wanita itu dipaksa untuk melahirkan. Nah, ketika itu dia mempunyai anak, di satu sisi juga mempunyai trauma. Nah, akibatnya ketika orang tuanya juga trauma atau minimnya edukasi kepada dirinya untuk merawat sang anak, menjaga sang anak, akhirnya anak ini menjadi pemuda Indonesia. Tapi apakah pemuda Indonesia yang baik? Tidak, tentunya. Karena tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Itu juga akan mengancam Indonesia ketika ini dibiarkan. Tapi sebenarnya sebelum kita ke ranah itu ya, kalaupun memang perempuan-perempuan itu melakukan aborsi, itu secara nggak langsung bisa mengajarkan dan juga ya mengajarkan perempuan-perempuan atau masyarakat kita ini rasa tidak bertanggung jawab gitu. Dan malah tanda kutip tuh ya lari dan kabur dengan aborsi gitu. Jadi tanggung jawab kita ya sebagai ya orang yang sudah melakukan itu tuh gimana gitu. Kalau semuanya atau ya tadi berpendapat ya udah aborsi aja, ya udah gugurin aja gitu. Itu sebenarnya bukan malah menyelesaikan masalah juga gitu. Kalau misalkan aborsi itu legalitas ya kan. Nah, kebanyakan masyarakat para Gen Z itu jadi nggak mikir dua kali itu untuk melakukannya. Karena udah ada solusinya. Dan kebanyakan kasus aborsi itu kenapa? Ya karena mereka hamil di luar nikah. Itu kan masalahnya.
Pembebasan tindakan aborsi dikhawatirkan membuka ruang normalisasi budaya hook-up tanpa tanggung jawab. Kalau menurut saya, menormalisasikan tindakan aborsi itu sangat salah. Karena yang kita tahu ya, di negara kita ini hal yang dilegalitas akan menjadi kebiasaan. Di mana itu malah banyak menambah resiko. Dan orang-orang yang ingin aborsi itu umumnya kebanyakan dapat di pergaulan bebas gitu. Kan kalau normalisasi itu kan balik lagi ke dirinya gitu. Ketika dirinya sudah membatasi, ya nggak akan terjadinya itu. Gitu loh. Balik lagi ke individu. Iya, balik lagi ke individu ya. Tergantung nggak bisa kita pukul rata sama semua, nggak bisa. Terus yang tadi untuk memberi keputusan dia aborsi itu agak susah gitu loh. Karena berat dari segi finansial yang harus dikeluarkan gitu. Entah habis itu mentalnya gimana, amankah? Nanti kalau misalnya sekolah, berarti dia harus putus sekolah gitu. Jadi agak berat gitu loh. Jadi nggak bisa budaya hook up culture ini nggak harusnya gitu loh. Nah, makanya udah langsung pukul rata aborsi itu ya keputusan besar yang nggak harus dan bisa dinormalisasikan. Walaupun itu tergantung individu-individu, ya tidak bisa dipungkiri kita tuh hidup bareng-bareng gitu. Itu tetap memberikan dampak Tetap memberikan dampak. gitu. Tapi Tetap banyak ada juga. contohnya. Makanya kenapa aborsi itu tidak dilegalitas, itu juga buat membantu menjadi batasan gitu, buat menjadi pagernya gitu. Tapi Nah. kehamilan tidak hanya yang diinginkan. Ada kehamilan yang tidak diinginkan. Contohnya korban dari Ke seksual. Nah, Seksual. makanya itu juga ada pengecualian di KUHP tadi. Itu udah memang sudah dijelaskan, sudah ada gitu. Walaupun tidak dilegalkan, tapi ada syaratnya gitu. Tapi- ada pengecualiannya. Pengecualian itu kayak agak masih kurang gitu loh. Kayak misalkan kegagalan, bukan maksudnya kegagalan kayak kontrasepsi itu kan tidak ada di pengecualian itu loh. Seharusnya yang harus berperan di sini siapa sih? Kalau saya melihat pribadi, itu dokter yang harus mengambil perannya. Nah, ketika ada seorang wanita datang ke rumah sakit, dia mengadukan ini. Nah, kita lihat dulu, cek dulu apakah kondisi finansialnya cukup. Jadi, seperti dokter itu mengajukan saran, apakah ini layaknya aborsi atau tetap melanjutkan sesuai dengan keinginan seorang wanita. Ketika wanita itu juga bingung harus mengapain, nah yaudah, dokter mengajukan saran, apakah ini lebih baik aborsi. Jadi kalau dibilang masalah normalisasi, ya normalisasi itu kan ketika kurangnya edukasi ya. Tapi apa yang harus dilakukan pemerintah atau pihak medis atau pihak sekolah tentang aborsi ini, ya edukasinya ditekankan lebih dalam lagi, ditekankan tentang aborsi. Aborsi itu nggak mudah loh gitu. Juga ada persyaratannya, juga ada pembayarannya. Jadi ketika melakukan aborsi kamu harus kayak ini, gini. Ada persyaratan yang khusus. Aborsi dipandang sebagai solusi realistis agar masa depan anak muda tidak terbuang karena mengalami kehamilan tak diinginkan. Aborsi itu sebagai solusi untuk anak muda supaya masa depannya itu tidak terbuang karena kehamilan itu tidak diinginkan oleh seorang wanita tadi dan belum ada kematangan untuk bertanggung jawab dari seorang wanita tadi, justru itu merusak masa depannya. Betul, seperti statementnya bahwasanya itu merusak masa depan seorang wanita yang harusnya seorang wanita tadi banyak loh kejadian dari wanita-wanita yang berpendidikan. Nah, ketika dia tergoda oleh seorang laki-laki, akhirnya terjadi kehamilannya tidak dia inginkan. Kalaupun aborsi itu tidak dibolehkan, akhirnya dia melahirkan, nah itu menghambat masa depannya. Tapi ketika aborsi itu diperbolehkan, bisa jadi dia melanjutkan karirnya masa depan. Itulah perlunya dukungan dari keluarga, dari si wanita tadi yang hamil itu, dan begitu juga lingkungan sekitarnya. Karena dengan dukungan keluarga tadi, dia berpikir dua kali tuh. Tidak berpikir negatif dan dia berpikir dua kali bahwa nanti
anak ini bakal diurus oleh keluarganya, oleh lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan aborsi itu dinormalisasikan ya, atau ya udahlah kita legalitaskan gitu ya, ya itu nantinya secara nggak langsung juga akan jadi mengubah mindset anak Gen Z ya terutama, karena mindsetnya tuh sudah berubah gitu. Yang tadinya aborsi itu menurut banyak orang ya dan masyarakat itu hal yang asing atau hal yang memang sulit gitu, dan itu keputusan besar, menjadikan itu semua jadi ya udah karena sudah legal gitu. Itu juga menjadikan masyarakat kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab gitu untuk aborsi ini. Terus solusi yang realistis kalau ada wanita yang hamil tidak diinginkan gimana? Kan kalian tadi menolak nih, kontra. Solusinya apa? Kan kita menyetujui bahwa aborsi itu solusi yang realistis ketika hamil tidak diinginkan. Nah, bertanggung jawab tadi ya, dan juga nurani hati keibuan, itu tuh udah apa ya, secara nggak langsung sebenarnya udah dikasih tuh modal untuk menjalani tadi masa kehamilan, masa mengasuh anak, seperti itu. Tadi kan ya kalau kita juga bahas tentang nasib atau takdir si anak ini tuh gimana, ya itu sebenarnya juga balik lagi ke takdirnya masing-masing dan pribadi masing-masing juga gitu. Nggak bisa kita pukul rata semuanya anak yang lahir di luar nikah atau yang tidak diinginkan atau tidak dipersiapkan tuh akan seperti ini atau hal yang buruk gitu ya. Enggak juga gitu. Edukasi penting, Dukungan juga penting sih. nah itu dia, dukungan juga penting. Nah, makanya kehamilan yang tidak diinginkan itu kan memang diawali dari pergaulan bebas gitu. Rata-rata kehamilan yang tidak diinginkan itu diawali dari pergaulan bebas. Nah, itu menjadi wanti-wanti gitu bagi para perempuan gitu, agar tidak menjalankan pergaulan bebas, di mana dia tuh jadi bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri gitu. Dan dia tahu resiko dampak ke depannya. Maka dari itu, bijaksanalah dalam bergaul, karena kita tidak akan tahu resiko apa yang kita hadapi ke depannya. Ya, pada akhirnya aborsi ini bukan menjadi jalan solusi gitu untuk kesalahan yang udah terjadi gitu. Melihat dari berbagai dampak segi agama, pemerintah, bahkan masyarakat, yang mana itu sangat dilarang. Dari sekian banyak kasus aborsi dan pelecehan seksual, menimbang meskipun ada peraturan yang legal tentang pelarangan aborsi akan tapi tetap terjadi, maka langkah lebih baiknya untuk tetap atau melegalkan aborsi tersebut dengan prosedur-prosedur yang ada.